Bagi yang sudah punya pasangan, mau melangsungkan ke jenjang yang lebih serius atau mau Mhm. masuk ke pernikahan, itu juga sangat cocok, ya. Mhm. Tapi Ada kurang lebih 1 bulan kayaknya kita nggak ketemu sahabat Sonora di Instagram live Sonora Feng Shui. Waduh, yang kangen mana ini coba merapat dulu ya. Yang baru bergabung ini boleh sekalian ngasih informasi juga kalau sekarang Instagram live untuk Sonora Feng Shui diganti jadwalnya ya. Yang tadinya itu kita biasanya hari Senin kan, diganti ke hari Kamis tentunya di jam yang sama di jam 4 ya. Yang nge-host juga masih sama saya yang jawab nanti juga masih sama Mas Kang ya. Jadi juga kayak biasa yang penasaran yang ingin konsultasi kan udah mau masuk tahun macan air ya, udah mau tahun baru Imlek ya. Pasti penasaran juga aduh sio-sionya ini di tahun depan akan seperti apa gitu. Nah, sesuai dengan menyambut Imlek gitu ya. Kita akan ngebahas satu-satu lagi dari tiap-tiap CEO-nya ini apa aja, bagaimana bisnisnya, kemudian juga gimana untuk jodohnya, percintaan, karirnya, kesehatannya. Banyak, pasti penasaran gitu ya. Yang penasaran langsung coba kita invite dulu Mas Kang. Mas Kang, kita balik lagi nih. Akhirnya kita akan bahas tiap-tiap sio lagi untuk apa ya, tahun baru Imlek. Bentar lagi nih Mas Kang, ya kan? betul, Nah, 1 Februari itu kita sudah masuk di tahun macan air. Ya, 2573 itu tahunnya. 257. Oh, penyebutannya 2573 Mas Kang. Iya, kalau kita kan masih 2022. Nah, kalau Mm. Imlek sudah Udah 2573. jauh. Ya, masuk di tahun macan air, kita pengen Mm. tahu peruntungan tiap show seperti apa, mulai dari Betul. show tikus dulu. Ya, Ini mulai sio dari Mas Maki dulu, ya. Oke. Nah, ada kalau apa di gitu sio tikus ini Mas Kang? ada apa? Nah, kalau show tikus itu biasanya Hmm? kalau saya bisa tebak itu kan dari tahun 1960, 1972, ya Mhm. 1984. Nah, ini Mas Maki masuk yang mana nih? Mana nih? 19 berapa? 1996, jangan-jangan. 96 ya? 96 bener Mas Kang. Oke, masih muda sekali berarti. Iya, oke. Jadi itu memang masuk di tahun tikus. Nah, sebutannya Mm-mm. tikus api, ya. Nah, kalau peruntungannya bagaimana? Nah, kalau peruntungan untuk bagi orang yang show tikus Mm-mm. itu masuk di tahun macan memang ada perubahan, ya. Oh, Perubahannya oke. nggak terlalu signifikan, ya. Berarti ada penurunan keberuntungan. Tapi bukan Hmm. berarti bakalan 180 derajat berubah ya. Mm-mm. Hanya berkurang dikit ya. Jadi jangan panik duluan, Mm-mm. jangan takut duluan ya. Mm-mm. Karena tidak begitu signifikan dan kita juga ada kiat-kiat untuk bagaimana supaya yang bersiotikus itu bisa melalui tahun macan air dengan Mm-mm. baik ya. Ah, Eh, oke. nah, sekarang Mbak saya yang jelasin kiatnya apa. Kenapa jadi saya Mas Kang? Nah, Sebulan nggak ngomongin feng shui lupa ya, lumayan loh Mas Kang, lupa hilang lumayan. semua ini. Itu refresh itu ya. Jadi bagi yang show tikus mungkin udah tahu ya dan mereka Mm. rasakan bahwa show tikus itu kecenderungannya lebih banyak bekerja dengan menggunakan pikiran daripada otot. Oke. Ya, jadi otot pikiran. Jadi mentalnya itu lalu juga berpikirnya itu dia mengambil rezeki itu dengan Mhm. pikirannya ya lebih banyak ya malah beberapa shotikus lainnya lebih ke arah ya leadershipnya tinggi ya dia Oke. punya kecenderungan jiwa kepemimpinannya sangat tinggi ya sehingga dia tanpa menggerakkan ototnya pun dia bisa dapat Mhm. rezeki ya jadi Oh. eh, mereka lebih suka seperti itu ya Mhm. Mhm. ya daripada menggunakan fisiknya ototnya Mhm.
gitu. Nah, jadi itu kita harus ketahui lebih dulu. Nah, apa kaitannya sama macan air? Air. Nah, kaitannya adalah di tahun macan air ini ujiannya adalah satu kedisiplinan, Oh, ya. kenapa tuh Mas Kang? Ada apa Nah, nih? jadi Kenapa kedisiplinan? jadi bagi yang bersio tikus, karena pemikirannya selalu kreatif, out of the box ya. Bagi sio tikus itu kreativitas tidak boleh dibendung. Nah, malah di tahun ini tapi dituntut untuk disiplin. Nah, kedisiplinan dan kekreativitasan kadang-kadang tidak bertemu. Ya, jadi harus cari suatu garis halus ya antara disiplin dan kreatif ya, jangan sampai kita over kreatifnya, disiplinnya kebablasan gitu ya. Apalagi kalau kita dalam 1 tahun ini punya target yang udah direncanakan. Nah, kalau target yang sudah direncanakan hanya dibicarakan ya tanpa ada kedisiplinan yang kuat, takutnya tidak nyampe ke tujuan. Harus Gitu. direm-rem, jangan bablas semua ya Mas Kang. Ya itu ya. Jadi bagaimana supaya bisa capai tujuan itu ya, kita harus kombinasiin kreativitas kita sama kedisiplinannya. Ya, karena kalau sebagai yang sotikus, aduh disiplin itu susah gitu. Ya, apalagi saya dituntut kreatif. Bagaimana saya kreatif tapi saya mesti disiplin juga. Nah, itulah seninya ya. Jadi bagi yang sotikus, disiplin itu harus ya masuk tahun macan air. Oke, disiplin itu harus Mas Maki ya. Ini behind the scene-nya Mas Kang. Ini kan Mas Maki ada di sebelah saya sah gitu ya. Ada laptopnya kita nyiapin. Sambil dengerin gitu Mas Kang. Oke, ya. Itu kan tadi kalau katanya Mas Kang, dia nggak hoki juga, tapi nggak ciong-ciong banget juga. Jadi kayak ada penurunan kehokian gitu ya Mas Kang di tahun ini ya? Betul, tapi bukan berarti hilang sama sekali. Jadi ada beberapa saat yang keberuntungannya, kesempatannya itu mencuat ya, keluar dan kita harus dapetin. Nah, dapetinnya bagaimana? Ya itu tadi. Ya, harus seimbangin antara kreativitas dan disiplin. Lalu apalagi? Lalu juga kita harus tahu kalau yang bersiotikus itu banyakan ngikutin nalurinya. Ya, naluri, feeling, intuisi itu jadi sebenarnya jadi kekuatan bagi siotikus. Ya, jadi kalau bagi Mas Maki itu orangnya selain kreatif, dia juga sangat intuitif ya. Waduh. Kalau iya, jadi sangat berperasaan ya. Nah, tapi sayangnya di tahun macan air lagi-lagi intuisinya jangan kebablasan ya, sensitivitasnya jangan kebablasan ya, karena kita mau sandingkan juga dengan logika. Oke. Ya, Seninya supaya di sini ya Mas Kang ya. Bagaimana? Seninya ini ya. Seninya ya, jadi kita selain juga yang tadi saya bilang kreatif ya, kita juga harus bisa berpikir secara logika ya. Di tahun macan air itu harus dituntut harus punya logika yang kuat. Jangan sampai kita punya target yang muluk-muluk. Kita pikir wah kita ada cukup uang, kita mau invest sana sini ya, kita mau kembangkan uang kita, tapi malah targetnya muluk ya, tidak tahu, tidak pertimbangannya tidak dengan berdasarkan logika.